Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Tadi bahwa Buya menerangkan mengenai perkawinan, ya, lamar dan segala macam. Itu saya pernah mendengar bahwa Rama Adam itu melamar Siti Hawa, itu maharnya, kalau saya pengetahuan saya itu maharnya sholawat 200. Tapi yang saya tanyakan belum pernah mendengar bahwa Rasulullah itu maharnya apa kira-kira itu, dan saya juga termasuk mertuanya juga belum mendengar sejarah-sejarah itu. Barangkali saya yang itu awam. Itu terima kasih, saya dari Watublah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam maharnya selawat apa? Selawat Nabi. Nabi siapa? Yang Nabi belum lahir aja. Ya kan gak masuk akal. Masa Nabi Adam salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang belum lahir aja. Nah, oke, ini kita masuk yang inti aja deh. Jadi umat Islam itu umumnya menduga bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan paling awal, sebelum langit dan bumi sudah dibuat, namanya Nur. Pernah dengar kan? Iya. Nah, jadi sampai ada hadisnya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ini saya ingin menelusuri cerita sebelum alam semesta jadi, itu di alamul arwah. Jadi Allah sudah bikin roh-roh manusia. Berapa jumlahnya nggak tahu lah, apa triliun, apa miliar, saya nggak tahu. Tapi alam arwah ini dari beberapa ayat Al-Quran yang mungkin ditafsirkan oleh orang bahwa roh kita sudah ada sebelum kita ini lahir di bumi, sebelum bumi ada, yaitu qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini menunjukkan diduga-duga gitu, duga. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama, ketika Tuhanmu mengambil, memutuskan min bani adama min dhuhurihim, ya, diambil dari tulang punggungnya, dzurriyyatahum. Jadi anak cucunya Adam ini diambil, diciptakan Allah dari saripati atau sperma yang diproduksi di tulang punggung ini, dzurriyyatahum. Wa asyhada ala anfusihim, lalu dipersaksikan atas diri mereka dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qaulu bala, ya. Mereka mengatakan ya, syahidna, ya, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Adakah di sini yang masih ingat ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, lalu kita jawabnya syahidna? Masih ingat enggak? Kapan? Di mana? Nah, itu menduga kita ada di alam arwah sebelum langit bumi diciptakan. Sebetulnya itu bahwa yang dimaksudkan wa asyhada ala anfusihim itu bukan Allah menciptakan roh kita di alam sana sebelum langit bumi dibikin, ya,
Karena dalam Islam nggak ada alam arwah tuh, nggak mengenal dalam dunia Islam, pemikiran Islam nggak ada namanya alam arwah. Manusia diciptakan lebih dahulu itu. Yang ada adalah proses kejadian manusia, ya, yaitu dari sperma dan ovum bertemu terjadi pembuahan. Nah, ketika terjadi pembuahan, disitulah pertama kali manusia dibentuk dalam bentuk blueprint, yaitu disebut dengan DNA, yang kata singkatan dari deoksiribonukleik acid. Disitulah Allah menentukan tentang masa depan manusia itu dari DNA itu. Dari bentuk darahnya, warna kulitnya, warna rambutnya, warna matanya, tingginya, jantungnya, paru-parunya, penyakitnya, bakatnya, dan sebagainya. Itu kalau DNA yang tidak kelihatan mata itu, kalau dilihat pakai mikroskop yang dibesarkan 10.000 kali, itu akan kelihatan seperti tambang, seperti ini, melingkar. Di situ menyimpan beberapa informasi tentang masa depan kita, bakat, sifat, dan sebagainya. Kalau ditulis pakai kertas folio, itu saya kira mungkin 10 juta eksemplar, 10 juta kertas, saking padatnya itu. Nah, disitulah wasana ala anfusihim, artinya alastu birabbikum, bahwa aku yang menentukan engkau semuanya. Alastu birabbikum, bukan alastu ilahukum birabbikum. Kalau yang sifatnya penciptaan, pengaturan, penentuan, itu kita disebutnya dengan Rabbun. Nah, ketika kepada ilahun, itu pada saat ubudiyahnya kita ini adalah kepada ketuhanan, itu namanya ilah. Makanya kalau kita meminta sesuatu, ya bagusnya ya Rabbi, bukan ya ilahi. Di sini Abu Nawas juga terjebak, dia nggak ngerti bahasa Arab dia nih. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aku ala naril sahilma, ya. Itu bedanya Rabbi, itu kemudian. Nah, jadi di sini tidak ada alam arwah yang semacam itu. Yang ada agama yang memahami adanya alam arwah sebelum alam terjadi ini, itu di agama-agama yang lahir sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi di India. Itu orang meyakini, sebelum ada agama Hindu belum, Islam belum, Kristen belum, itu bahwa manusia sudah ada pada zaman dahulu kala, sebelum ada langit bumi, sudah dibuat oleh Tuhan dulu. Nah, kemudian muncul pada abad ke 8 sebelum 8000 sebelum Masehi, itu agama Hindu juga mempercayai itu alam arwah itu disebutnya dengan duka. Nah, kalau dalam agama Buddha itu 3000 tahun sebelum Masehi, itu disebutnya dengan nirwana, dengan samsara. Samsara itu ya sampai sekarang di alam ya masih dalam keadaan penderitaan, kesengsaraan, di sana masih amburadul, nyawa-nyawa gentayangan di sana, itu namanya samsara. Nah, itu dalam agama Hindu dan agama Buddha ada. Di Buddha namanya samsara, di dalam agama Hindu namanya duka. Nah, itu nanti manusia itu turun satu persatu ke menjadi makhluk. Nah, nanti kalau sudah mati itu terjadi reinkarnasi, balik maning, ya, masuk ke alam. Nanti tergantung kepada perilaku orang itu. Kalau dunia dia baik-baik, dia mati, lalu kembali lagi menjadi makhluk yang lebih mulia. Yang tukang beca akhirnya jadi guru SD. Ngajarnya benar kan gitu, baik. Nanti turun lagi jadi guru SMP kan gitu. Sampai turun lagi jadi kepala Diknas. Ya, akhirnya jadi bupati gitu kan gitu. Itu namanya
reinkarnasi. Nah, ketika kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari kejahatan-kejahatan, perenungan-perenungan suci supaya kita baik, itu namanya samadhi, yaitu dalam bahasa Buddha namanya samadhi. Nah, sampai kita terpisah kembali, sudah menjadi manusia yang suci, cinta yang sejati, nah baru dia akan pulang selamanya dan tidak akan kembali, tapi dia langsung ditempatkan di nirwana. Itu pemahaman Hindu Buddha, dengan tidak menyalahkan, ya ini membandingkan saja. Jadi Islam sendiri tidak bisa dihindari pengertian semacam itu, bahwa Nabi Muhammad sudah lahir sejak dulu, ya nabi-nabi yang lain dulu, hanya saja turunnya itu terakhir Nabi Muhammad. Nah itu saya kira perlu dipertanggungjawabkan, ya mesti jadi begini. Kalau hadis-hadis semacam itu seperti laulah kayak Muhammad ma khalaqtul afalak, kita mestinya sebaiknya gini aja dah, dimaukufkan saja, ya kan begitu, selesai, nanti kita tanda bukti. Tapi saya menduga seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita yang Al-Qur'annya jelas bahwa Allah tidak menciptakan roh dulu di alam merkayangan lalu baru setelah alam jadi diturunkan lalu sesuai dengan, bukan begitu. Nih dengar Al-Qur'annya, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Surat apa tuh? Al-Insan. Hal ata alal insan, apakah tidak pernah datang kepada manusia hinum minad dahri, ada suatu fase dalam zaman ini, fase tertentu, lam yakun syai'an madhkura, manusia waktu itu belum disebut apa-apa, enggak roh, enggak jasad, baru dicipta. Inna khalaqnal insana min nutfatin, manusia baru diciptakan itu dari sperma amsyajin yang bercampur dengan ada sperma campur dengan madhi, dengan apalagi dengan ovum dan sebagainya. Nabtali, di situ diuji oleh Allah. Wa ja'alnahu sami'an basira, baru setelah itu dibuat manusia yang bisa melihat dan bisa mendengar. Ini informasi Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia tidak ada. Lalu mana yang Anda pegang ketika ini ada riwayat-riwayat, ini Al-Qur'an, mana yang Anda pegang? Mana yang lebih yakin? Itu aja persoalannya. Ya, jadi itu bisa saja itu Israiliyat. Ya, Israiliyat. Di Kairo itu ada seorang menjawabnya disertasi meneliti tafsir At-Tabari. Di situ ternyata segudang ribuan hadis palsu, hadis dhaif dan Israiliyat. Ya seperti cerita seperti itu. Adam itu mas kawinnya, mana ada syariat mas kawin? Memang ada mas kawin dulu? Ya kan seperti itu. Nah, jadi artinya ya sudahlah, anggap aja itu seperti hikayat lah begitu barangkali. Makasih.